Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala maulana wa syafi'ina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Para rekan-rekan, adik-adik, anak-anak yang saya hormati, ayyadahumullah warzaqahum bersawat halal dan thayyibah, terutama dari KBRI yang saya muliakan, pengurus Nahdlatul Ulama PCI, pengurus cabang istimewa, kalau di luar negeri namanya PCI karena tidak punya ranting. Pada hari ini saya terharu sebab di tengah-tengah gejolak emosi ekonomi masih ada sempat ingin ngaji, ingin bertemu dengan kiai, ingin sejenak memasuki dunia rohani, dunia keagamaan. Justru di tengah-tengah komunitas negara bukan agama, negara apalagi Korea, negara Indonesia saja tidak ngurusi agama. Kalau Allah Akbar itu dikasih sholawat ya biar dingin. Kalau Akbar itu perang. Jadi kalau habis perang itu dingin gitu. Makanya takbir dulu dari gulut. Rekan-rekan yang saya hormati, kalau bukan karena kemauan kita untuk sejenak kontak dan integrasi interaksi dengan Allah, itu tidak akan ada dorongan dari manapun. Pemerintah kita itu tidak ngurusi agama. Sholat sro, beli sholat sro, ngerti beli sro? Sama Jawa Timur agak ngerti. Sholat kena orang sholat kena, poso ndang orang poso ndang. Nah ini orang pajak, gudang-gudang ini orang pajak. Sholat silakan nggak sholat silakan, zakat silakan nggak zakat silakan, puasa silakan nggak puasa silakan. Tapi kalau nggak pajak, wah bisa repot. Ini artinya pemerintah tidak ngurusi agama. Untuk meningkatkan kadar kualitas pendidikan bangsa Indonesia, maka diperlukan UN, ujian nasional. Ternyata ada tidak mata ujian nasional yaitu pelajaran agama? Nggak ada, nggak ada. Itu artinya tidak peduli. Anda menerima buku rapor nomor 1 bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa matematika dan lain sebagainya. Nggak ada itu. Agama nggak ada. Adanya yang paling bawah sendiri sebelah kiri kecil, kelakuan baik. Nah ini, kalau bukan kitanya sendiri, maka tidak akan ada pendorong. Oleh karena itu kita bersyukur, saya pribadi, insya Allah dari KBRI juga bersyukur bahwa di sini tumbuh rasa rohani, rasa keagamaan, diundang untuk bicara agama, untuk bicara mental, untuk bicara ruh sejenak. Kita kontak dengan Allah. Mari kita awali dengan tawassul. Ya Allah, kami akan baca Fatihah. Dengan pembacaan Fatihah ini kami mohon agar kehidupan kami di Korea kehidupan yang berkah, rezeki yang halal dan thayyib, dan kami berikan selalu kesehatan, dan orang-orang yang ditinggalkan kami di Indonesia semoga dalam keadaan sehat. Al-Fatihah.
Para bapak yang saya hormati, saya sering di Taiwan, itu ngaji sekitar 1 jam. Silakan selanjutnya tanya jawab biar hidup, jangan diem. Bisa saya jawab, nggak bisa, ya saya jawab. Ya saya jawab, nggak bisa nih maksudnya. Coba kita mengenal kehidupan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia itu bangsa Hindu Buddha. Senajan itu ngerti nggak senajan? Ngerti. Ini komunitas begitu, Indramayu, Cirebon, terus lalu mau Surabaya, malas masa. Senajan pakai peci haji, pakai udeng-udeng, pakai jubah, pakai sorban, jenggotnya dawa, celana cingkrang, mesti turunan Hindu. Diakui atau tidak? Pasti. Karena dulunya bangsa Hindu Buddha. Kenapa kok mayoritas Islam? Apa sebabnya? Nah ini di samping hidayah, karena teori cara dakwahnya mudah diterima. Apa dakwahnya dai dulu? Yaitu bidhammi wal jam'i, dengan merangkul bersama-sama. Nah itu dulu, tidak bittorbi, tidak menghantam, tidak mencela, tidak sedikit-sedikit bid'ah kafir musyrik kayak suarga daerah-daerah baik. Lamun kafir musyrik sampai potongan kita kasih suarga di siji, terakam dulu. Ya Allah ya Rabbi, oleh sunat lara-lara kafir-kafir dari belakang. Sudah berlimpah kehabana tempone sebayang bayi kafir-kafir. Lamun kiai yang boten nyegah tek jotosi mas kafir-kafir. Oleh karena itu coba kita mengenal NU yang kebetulan saya ini Rois Syuriah, salah satu Rois Syuriah PBNU. Jabatan sih luar biasa jabatannya. Rois Syuriah PBNU, dan juga saya adalah anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Pusat, dan juga saya sebagai Ketua ASBIHU, Asosiasi Bina Haji dan Umroh se-Indonesia. Jabatan tinggi-tinggi sih jika dapat kajiannya. Biar kayak sampai sudah bina oleh duit. Begini ya, dicoba tenang. Kita nanti akan pulang akan mendapatkan satu gambaran, oh NU itu begitu. Sebab sekarang lagi NU Indonesia itu NU. Kalau tidak ada NU, apalagi tidak ada PBNU, nggak ada Indonesia. Kalau tidak PBNU, nggak ada Indonesia. Sebab PBNU itu P Pancasila, B Bhinneka Tunggal Ika, N NKRI, U Undang-Undang. Wah, Undang-Undang 45 ya. Kalau nggak ada Pancasila, kurang lantang PBNU. Singkatan sekarangnya pengurus besar Nahdlatul Ulama, yang ketuanya adalah Profesor Dr. Said Akil. Kebetulan itu kakak kandung, kebetulan. Insya Allah besok kesini. Rekan-rekan yang saya hormati, begini ya, coba diulas sebentar biar tahu. Anda akan pulang nanti akan hidup dengan NU. Kenapa? Karena sekarang sudah ganti ya. Panglima TNI Pak Gatot Nurmantio itu mempunyai gagasan bela negara. Yang digandeng adalah NU, santri NU. Dan 3 bulan yang lalu mengumpulkan kiai-kiai se-Indonesia, diantaranya saya yang diundang, minta agar kiai-kiai memberikan konsep bagaimana NKRI yang paten, NKRI yang kuat. Dan baru saja setahun yang lalu Bapak Presiden Jokowi meresmikan Hari Santri Nasional, yaitu tanggal 22 Oktober. Dan juga NU sekarang sedang luar biasa diterima oleh internasional dengan gagasannya Islam Nusantara, Islam anti radikalisme. Radikalisme itu berawal dari radikalisme akidah. Radikalisme akidah itu apa? Yang tidak sama dengan saya berarti musyrik kafir. Kalau kafir halal darahnya, kalau halal darahnya dipateni kena, kan begitu. Jadi radikalisme akidah menimbulkan radikalisme tindakan. Maka di mana-mana radikalisme, apa itu ISIS, apa itu Al-Qaeda, pasti berangkatnya dari radikalisme akidah. Jadi kalau ada orang yang akidahnya radikal, hati-hati. Singkono beli burung, teroris kebakaran.
Tahu radikalisme akidah? Tahu? Orang yang mengatakan haram, musyrik, kafir, itu namanya radikalisme akidah. Catat begini, tahun 26 singkat saja, Mbah Khalil Madura, itu gurunya seluruh kiai Jawa dan Madura, itu ngundang santri senior namanya Kiai As'ad Syamsul Arifin Situbondo, yang nanti era tahun 80 menjadi Rois Am. Dia berkata, As'ad, ini kamu bawa ya kotak dibungkus, bawa ke sana ya, cari orang namanya Hashim Ash'ari di Jombang, kakeknya Gus Dur. Nggih, itu ya, sumuhun. Dibawalah, jalan kaki nyebrang laut pakai perahu. Itu dulu, santri dulu. Coba santri sekarang, apalagi santri Korea, mesti pulang lagi. Kiai, ongkosnya mana? Kiai, mesti tanya ongkos, potongan begitu mesti tanya ongkos. Lah kalau kiainya jawabnya, wah gak ada duit, mesti kalau anak-anak Korea ngomong, gampang Pak Kiai, apa pun buat proposal saja. Wow. Itu belum ada telepon, belum ada kendaraan, belum ada apa, bingung mana yang namanya Jombang, apalagi di Hashim Ash'ari orangnya kayak apa. Saking bingungnya dia ziarah ke makam Sunan Ngampel, tawassul. Ngerti tawassul ya? Tawassul itu minta kepada Allah dengan perantaraan keramatnya para wali. Apa boleh? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Kita sholat 5 waktu. Ya ngomongnya ya kadang-kadang jadi gandeng. Nanti teorinya ada, teori nggak ada, sholat ada. Tapi jangan bilang-bilang orang yang cantik. Kita sholat waktu. Dulu ketika sholat mendapatkan dari mi'raj kan? Dari mi'raj. Dulunya ketika sebelum waktu berapa? 50 waktu. Yang mengusulkan agar dikurangi sampai 5 waktu siapa? Nabi Musa. Ketika itu Nabi Musa sudah meninggal atau sudah masih hidup? Sudah meninggal. Berarti orang meninggal masih bisa memberi manfaat. Paham kan? Itu dalilnya cukup satu saja. Kedua, yang namanya Allah itu memberikan pelajaran tawassul itu sejak awal menurunkan Quran. Coba, Bismillah, dengan menyebut nama Allah, dengan nama Allah. Kenapa tidak billah, dengan Allah? Kok dengan namanya? Kenapa? Ini Allah tahu betul potongan kita. Kita ini belum bisa langsung dengan Allah. Apa bisa volumenya kita bayar di sana? Kita ini belum bisa langsung dengan Allah. Orang boleh langsung dengan Allah apabila tidak punya kemauan, apabila tidak punya kebutuhan, baru boleh langsung dengan Allah. Contoh begini, ada orang wiridan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kamu lagi apa? Lagi wiridan, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Pengen apa? Pengen wiridan, ya Allah, ya Allah. Tujuan wiridan, ya Allah, ya Allah. Pengen surga enggak? Masuk neraka boleh? Ya Allah, ya Allah. Nah itu boleh kontak langsung dengan Allah. Potongannya enggak ada. Ada enggak? Ada. Kalau kita ya Allah, ya Allah, ya gajian naik, ya Allah. Oh gitu. Jadi kita ini mesti punya tujuan. Nah kalau masih, apakah ada orang yang hanya karena Allah? Ada. Namanya Siti Rabi'ah Al-Adawiyah, 600 tahun yang lalu, wali perempuan di Baghdad. Itu beliau sholat malam 200 rakaat. Setelah 200 rakaat ngomong, ya Allah, in kunta ta'lamu anna ibadati ahli jannah fahrimniha. Ya Allah, jika kata engkau dinilai oleh engkau sholat saya ingin surga, tolong masukkan saya ke neraka. Kalau sholat saya ini dinilai ingin surga, tolong masukkan saya ke neraka. Padahal 200 rakaat. Yang 200 rakaat nggak mau surga, yang nggak pernah sholat pengen. Itu Korea, itu Korea. Nah ya kan, yang 200 rakaat
gak mau surga, hanya ingin Allah. Tapi secara logika, masa ingin Allah dimasukkan neraka? Kan begitu logikanya. Itu artinya langsung dengan Allah, karena surga makhluk, neraka makhluk. Nah, kita nggak bisa. Kita ini adalah punya keinginan. Kalau masih punya keinginan, kata Allah, jangan langsung saya, tapi dengan nama saya dulu. Nanti yang operasionalnya nama saya, ya boleh langsung saya, operasional saya. Contoh, saya pengen rezeki, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kamu lagi apa? Lagi ingin apa? Ingin rezeki. Nanti di sana ada operasionalnya, yaitu nama Allah yang bernama Ar-Razzaq. Ar-Razzaq itu yang memberi rezeki. Paham gak? Jadi memang pusatnya Allah, nanti yang operasionalnya diberikan kepada Ar-Razzaq. Kabarnya kabar atau apa di KBRI namanya? Ingin sembuh, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kamu ingin apa? Ingin sembuh. Asy-Syafi, yang menyembuhkan. Ingin naik pangkat, Ar-Rafi'. Ingin ilmu, Al-Alim. Jadi di sana ada operasional apabila masih punya kebutuhan. Oh, itu artinya tawasul. Tawasul dengan nama Allah. Ya, itu Kiai Asad lantas wiridan di makam Sunan Ampel. Wiridan, tawasul dan sebagainya, minta pada Allah, ya Allah, saya diberitahu oleh guru untuk menemui Kiai Hasyim Asy'ari, tidak tahu alamatnya, orangnya tidak tahu. Belum ada seluler, belum ada SMS, belum ada apa. Habis subuh ngobrol-ngobrol, ada orang, Pak, dari mana Pak? Dari Jombang. Dari Jombang? Ya, bener, iya. Apa tahu Kiai Hasyim Asy'ari Jombang? Lo itu di belakang rumah saya, tetangga saya. Itu kalau sudah Allah menunjukkan. Kalau sudah Allah menunjukkan luar biasa. Alhamdulillah, monggo saya mau pulang, saya monggo ikut. Jadi ikut. Nah itulah kalau sudah Allah menunjukkan semuanya gampang sekali. Apalagi kalau sudah di perantauan begini, mau ngomong sama siapa, mau minta bantuan sama siapa, orang tua jauh, paman jauh, kakek jauh, KBRI ya si pirang-pirang. Maka disinilah saatnya kita langsung kontak dengan Allah. Sampai di sana Kiai ini dari Kiai Khalil Madura, wah diterima dengan baik. Cuma isinya apa belum tahu. Selesai dibuka, begitu dibuka isinya kotak dibuka isinya 2, yaitu tongkat dengan tasbih. Bingung, tongkat ini apa? Tongkat sekian, tasbih itu apa? Beliau malam tawajuh dengan Allah, atas Allah memberikan isyarat. Itu Hasyim artinya kamu buatlah wadah, nanti wadah ya, buatlah wadah yang ngurusi negara dan agama. Negara isyaratnya tongkat, agama isyaratnya tasbih. Kalau tongkat itu negara, oleh karena itu aparatur negara itu bawa tongkat. Dan di bawa apa? Tongkat komando kan. Dan di Pangdam itu bawa tongkat komando. Itu namanya. Dulu Nabi Musa juga bawa. Wa matil kabiyaminika ya Musa. Musa bawa apa? Bawa tongkat untuk kepemimpinan. Kalau tasbih itu lambang agama. Oleh karena itu kiai-kiai dulu bawanya tasbih, itu kiai dulu. Kalau kiai sekarang bawanya HP. Penting kiai bilang, kiai itu gua bawa HP. Aduh Masya Allah, SMS saking bingungnya ngirimnya ke nomor sendiri, ya Allah. Ya namanya kiai tua. Gak usah buahnya, sama makan sendiri. Artinya kamu buatlah sebuah wadah yang untuk ngurusi negara dan agama. Negara itu tongkat, agama itu tasbih. Maka Kiai Hasyim soal-soal kepada kiai-kiai sepakat kumpul membuatlah wadah. Wadah itu sebuah jamiah, sebuah organisasi. Singkat saja dibuatlah wadah bernama Nahdlatul Ulama. Jadi kesimpulan, Nahdlatul Ulama sebuah wadah, sebuah jamiah yang ngurusi negara dan agama. Catat, negara dan agama. Wajib peduli dengan negara. Sudah. Mari kita satu-satu. Nah, untuk NU
namanya disingkat NU. Gambarnya apa? Di situ ada kiai namanya Kiai Ridwan. Jadi kalau kita ngerti, NU itu jangankan programnya, jangankan amaliannya, gambarnya saja dari Allah. Tadi kan disuruh Allah, isyarat dari Allah. Di situ ada kiai namanya Kiai Ridwan. Masih muda, Kiai Ridwan, sampean buat gambarnya. NU itu gambarnya apa, lambangnya, apa banteng, apa kira-kira. Kiai Ridwan jawab, keluar dari situ ditanya teman-teman, ada apa Pak Kiai? Disuruh buat gambar. Gambarnya apa? Yombo. Lah kok? Lah dulu itu kalau sama kiai itu yang penting enggih. Bisa nggak bisa jawabnya? Iya. Seperti sekarang protes. Saking bingungnya Kiai Ridwan ke Sunan Ampel tawasul. Jadi kalau mau bicara tawasul jangan di sini. Secara ilmiah silakan di kamar nanti dalil-dalilnya tawasul saya tunjukkan semua. Tawasul malam sekitar jam 2 di langit sana melihat gambar jagat. Terus gambar jagat, sholat lagi lihat masih gak sampai fajar. Begitu fajar sholat lari ke Mbah Hashim masih di Surabaya. Mbak, gimana gambarnya apa? Tahu benar atau tidak, saya semalam sudut melihat gambar jagat ya. Alhamdulillah gambar jagat. Berarti NU harus mengayomi makhluk sejagat, orang sejagat, minimal Indonesia. Mukminan kana aw ghairu mukmin, iman atau tidak iman, Islam atau tidak Islam, Jawa atau tidak Jawa, etnis apapun, suku apapun, agama apapun, partai apapun, harus kita tolong, harus kita lindungi. Itu konsep NU sama saja. Apa sakilo dewe. Nah itu. Di sini NU berjuang untuk jagat. Untuk jagat tidak hanya bicara orang, bagaimana energi, bagaimana hutan, bagaimana air yang katanya untuk menyederhanakan umat. Nah ini luar biasa. Oleh karena itu ada sebuah lelucon. Ada orang tabrak mobil. Wah, itu nggak usah lapor, tolong nih. Kadang-kadang lapor dulu, Pak Kiai, itu ada yang tabrak mobil, ditolongi nggak? Tanya dulu, Islam atau tidak? Pak, Islam betul Pak? Islam. Pak Kiai, Islam katanya. Tanya dulu, bukan. Wah, mati dulu itu. Sedangkan Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil mukminin, bukan rahmat bagi orang mukmin, bukan rahmat bagi orang NU saja, tapi rahmatan lil alamin. NU berjuang untuk apa bisa dibuktikan NU berjuang untuk negara? Bisa. Coba. Ketika tanggal 17 Agustus tahun 45 Indonesia merdeka, Belanda marah. Maka bergabunglah Belanda dengan tentara sekutu di bawah pimpinan Inggris, di bawah komandan yang bernama Jenderal Malabi, menyerang Indonesia pada Oktober. Menurunkan tentara Jakarta, Medan, Semarang, Surabaya. Di Surabaya itu sekitar 36.000 personil dengan senjata lengkap. Pemerintah tidak mampu mengamankan, maka keamanan daerah diserahkan pada penduduk daerah masing-masing. Pak Jenderal Sudirman datang ke Surabaya, kacau sudah Surabaya. Ada yang lari, ada yang melawan, ada yang macam-macam, yang diserahkan. Akhirnya mereka mengerucut bagaimana fatwa kiai. Maka di sini yang memberi fatwa adalah Mbah Hashim Asy'ari. Kiai Hashim Asy'ari mengumpulkan nyurati kiai-kiai seluruh Jawa dan Madura agar kumpul di Surabaya tanggal 22 Oktober. Seluruhnya berangkat dari Cirebon, naik kereta 6 gerbong dipimpin oleh Kiai Abbas Bunten. Sampai di Surabaya, kumpulan kiai-kiai memutuskan minimal 3 poin. Keputusan ini disebut resolusi jihad. Isinya 1, wajib melawan penjajah, fardhu ain bagi radius 80 km, wajib melawan penjajah. 2, yang mati oleh penjajah matinya syahid.
Tiga, yang membela penjajah wajib dibunuh. Ini keputusannya. Wajib melawan penjajah, mati oleh penjajah syahid. Membela penjajah wajib ditulis. Nggak tahu yang nulis berapa orang, namanya juga belum ada fotokopi. Soal tulis menulis ini lebih penting. Orang nulis itu membuat orang cerdas. Karena ketika orang nulis minimal ada 6 komponen yang bekerja. Anda menulis itu ada 6. Satu, orang cepat tulis ya, Bismillah, Bismillah. Mulut membaca, mata memperhatikan, tangan bergerak, telinga mendengarkan. Mata, mulut, tangan, telinga, otak memproses, hati merekam. 6 komponen. Makanya cerdas. Makanya Allah belum sudah mengatakan allama bil qalam. Nah sekarang itu mana ada menulis? Nggak ada, semua fotokopi. Disertasi fotokopi. Apalagi skripsi fotokopi. Jadi yang pinter itu fotokopinya yang pinter. Sarjana goblok, sarjana menulis. Ya sekarang coba apapun sekecil apapun, kalau yang namanya ilmu itu ditulis, tidak cukup direkam pakai HP. Karena kalau HP, tangan tidak pernah bekerja, mulut tidak pernah membaca. Nah itu menyebar semangat juang, semangat membela tanah air, semuanya berjuang melawan penjajah. Satu ketika bulan puasa, Mbak Asyari mendapatkan laporan bahwa daerah Pesuruan Singosari dibom oleh tentara sekutu yang mati 6.000, 5.800 sekian, 6.000. Mbak Asyari pingsan. Mendengar rakyat mati itu pingsan, pejuang rakyat, santri, kiai mati pingsan. Itu namanya apa? Hatinya itu untuk negara. Mendengar orang meninggal dunia di bom penjajah pingsan. Lu sampai itu pingsan kalau gajiannya telat sama dia. Kalau gajian telat pada pingsan. Begitu sadar, sholat, lantas fatwa yang mati tidak boleh dimandikan karena matinya mati syahid. Catat, membela negara mati syahid. Kenapa? Karena dengan membela negara dan aman maka iman berjalan. Kalau tidak aman, apa mungkin ada dakwah, ada sholat, ada khutbah, ada pesantren? Tidak mungkin. Itulah istiadatnya. Akhirnya selesai perang, menang Indonesia. Penjajah kalah, Jenderal Malabi dibom. Yang ngebom, yang melemparkan bomnya namanya santri, namanya Harun. Di mobil dibom, masukkan, cuma Harunnya yang maklum santri. Kok gak bunyi-bunyi, diparani, ngemuni yang mati deh. Jadi santrinya mati, Malabinya mati. Setelah selesai, nah ini, selesai apa? Selesai perang. Begitu. Ini artinya apa? NU, kiai, santri itu berjuang untuk negara. Berjuang untuk negara dengan komitmen tinggi. Buktinya, setelah selesai aman, begitu membangun negara, kiainya nggak boleh ikut-ikut. Catat ini, NU tidak boleh ikut-ikut. Yang potongannya NU minggir. Ini sentimen politik namanya. Saya yakin, kami yakin itu disetir oleh orang yang menyetir. Yang namanya NU nggak boleh. Contoh, mayoritas bangsa Indonesia adalah NU, tapi Menteri Agama tidak boleh dari NU. Menteri Agama harus Muhammadiyah, Kakanwil Muhammadiyah, Kakandebak Muhammadiyah. NU kebagiannya lebih, ya kurang ajar kan? Lebih kertas lebih, motin. Ya kan? Itu semuanya. NU tidak boleh punya perguruan tinggi. Di Bandung ada UNU, Universitas Nahdlatul Ulama. Di Bramus, di nego, maka boleh berlanjut asal ganti nama. Namanya Uninus, Universitas Nusantara. Punya yang namanya NU nggak boleh. Disikir-sikirkan. Nggak boleh ikut membangun negara. Terus SD, SMP, SMA dapat duit, uang pembangunan, laboratorium, perpustakaan, pesantren nggak dapat. Karena itu kejadian
kejadiannya. Pemerintah menyediakan tempat kerja bagi lulusan sekolah formal, tapi tidak menyediakan tempat kerja bagi lulusan pesantren. Sarjana fakultas kedokteran kata pemerintah, saya kasih tempat kerja departemen kesehatan. Sarjana fakultas hukum departemen kehakiman, ayo pesantren. Apakah seluruh kitab hadis Quran fikih terus di pesantren berpuluh-puluh tahun sampai pinter. Begitu selesai pesantren pulang sampai di rumah pelangan. Ya Allah, masa doa moga-moga anak tahlil berarti kita mau mati ini. Ya, ini realita, bukan provokatif. Realita. Ya Allah, mesti nggak ada kerjaan. Oleh karena itu Kiai tidak pernah marah kalau ada orang ngomong, si Ragu anak di pondok akan kue par kerja apa? Kamu anak di pesantren nanti mau kerja apa? Ada nggak orang ngomong gitu? Banyak. Banyak. Ini dampak tidak adanya keberpihakan pemerintah dalam pesantren. Gak pernah kesinggung. Memang Kiai nggak bisa memberikan tempat kerja. Yang kesinggung, yang jengkel itu satu Kiai itu. Ada orang punya anak tiga, satu cerdas, dua pinter, tiga goblok. Mestinya di pesantren kan yang goblok mestinya. Kurang ajar kan? Yang mestinya yang pesantren itu yang cerdas, karena pesantren itu bukan fakultas, pesantren itu universitas. Kalau fakultas kan satu arah, bahasa saja. Jadi kalau pesantren, akidah, syariah, gramatika, semuanya ada. Mestinya yang pesantren yang cerdas. Itu enggak. Si pesantren sih goblok di topongan malang, pesantren lah. Sedaki KB. Ada lagi yang kurang ajar tuh ibunya. Dua anak nakal bisa jadi bokar, sih bakal nakal terus tempat pesantren aku gitu. Kalau nakal terus saya pesantren kan. Jadi pesantren itu isinya anak nakal dengan anak goblok. Ini dampak daripada tidak adanya keberpihakan pemerintah dengan pesantren. Cuma kalau satu saja pemerintah ngomong, siapa yang bisa baca tafsir maka dia akan menjadi bukan dari negeri. Wah, udah banyak. Ini membuat Kiai bagaimana? Lemes. Oleh karena itu Kiai ketika itu istikharah, minta kepada Allah, ya Allah, bagaimana langkah saya? Di mana-mana nggak boleh. Allah memberikan satu petunjuk, Kiai mundur selangkah, urusi saya dulu. Intan suruh yang suruh, urusi saya dulu. Kalau kamu wahai para santri, para kiai, para orang-orang desa ngurusi saya, maka saya akan urus kamu. Seolah-olah Kiai berkata, wahai orang-orang berebut negara, monggo silakan, kami akan mundur. Bukan kami tidak mau, kami mau punya kewajiban karena mayoritas itu NU, mayoritas itu satu, maka kami harus bicara bagaimana ekonomi warga NU, pendidikan warga NU, kesehatan warga NU. Tapi daripada warga NU diintimidasi terus, pengajian yang panitia tidak moramil, maka kami mundur selangkah ngurusi agama. Apa yang diurusi oleh Kiai, oleh NU? Yang diurusi adalah pesantren, madrasah, TK, jamiah, kulhu, manakib, sholawat, marhabanah, tahlil. Itu 30 tahun. Anda bisa mendengar di rumah-rumah blok anak Abdul Falam Mahu blok anak ibadallah rijalallah, blok anak qul huwallahu ahad, rame semua dengan keyakinan bahwa Allah akan membackup, Allah akan membela. Memang Allah tidak pernah ingkar janji. Rejim yang demikian lengser, orde baru lengser, NU tampil sebagai satu kelompok yang berkualitas dari segi moral, ditunjukkan moralnya. Apa? Ketika reformasi banyak yang demo anarkis, demo merusak, lempar batu polisi, bakar ban, hancurkan pagar kantor, mobil dibakar. Kita bisa melihat itu yang demo anarkis merusak. Mereka yang sekolah atau yang pesantren? Yang sekolah, mahasiswa, pelajar.
ngajar, yang gurunya digaji, yang gedungnya dibangunkan, yang diberi tempat kerja, yang bayar mobilnya separuh, rusak. Santri nggak ada yang rusak. Santri diem. Ya Allah, bangsa itu ya Allah, paling bangsa udah gregetan, pengen demo kan, nah, paling bangsa itu setiap Ramadan mesti puasa. Ramadan yang baik kan? Itu pengen demo, jangan diem, gak ada. Itulah bagusnya santri, bagusnya NU. Apa saking bagusnya, apa saking gobloknya, saya nggak ngerti. Jelas saja bagusnya, karena kata Kiai, negara punya kita yang membangun. Jangan kamu merusak. Kalau kamu merusak berarti merusak rumah sendiri. Mereka yang merusak dengan demo-demo itu menganggap Indonesia bukan rumah sendiri. Lah kalau rumah sendiri ada engsel coplok, telepon jeblok, gendeng lorong, ini kan malah dirusak sendiri, malah ngebom, malah dan sebagainya. Ketika banyak korupsi, makan uang negara bermiliar-miliar, kita bisa melihat yang korupsi itu yang sekolah atau yang pesantren. Sarjana dulu yang korupsi itu, menteri, wakil menteri, dirjen DPR, gubernur, sarjana dulu. Mana santri korupsi? Nggak ada santri korupsi, karena memang tidak ada yang dikorupsi. Paling santri korupsi berkat. Ya waktu dulu kita nggak patah dulu ya. Yang demikian ini tidak lantas menyurutkan semangat bela negara, tidak menyurutkan komit kita dengan negara. Tetap kita bela negara walaupun tidak mendapatkan perhatian. Apakah setelah reformasi lantas NU menuntut agar kiai digaji? Tidak. Apakah setelah reformasi menuntut agar santri-santri bayar mobilnya separuh? Tidak. Tidak. Silakan berjalan apa adanya. Inilah warga negara yang baik. Ketika ada bom di jalan Tamrin ya? Salah. Mesti di jalan Allah, bukan jalan Tamrin. Ketika ada bom di jalan Tamrin, mana ada lembaga bicara nasionalisme? Mana ada? Enggak ada. Kecuali satu, Nahdlatul Ulama. Kecuali satu. Ini terbukti sekali, luar biasa. Nah, ketika bergejolak di mana-mana ada radikalisme yang berangkatnya dari radikal apa? Akidah, maka NU mempunyai isyarat dari Allah agar mengamankan negara dengan program Islam Nusantara. Kalau Anda tahu banyak persoalan, banyak sekali. Salah satunya ziarah kubur. Kalau tidak ada NU, itu kuburan Nabi sudah tidak ada. Karena dulu pemerintah Saudi yang Wahabi itu ingin menggusur kuburan Nabi. NU mengirim komite, namanya komite Hijaz, minta agar kuburan Nabi tidak dibongkar. Alhamdulillah. Tapi mereka sangat benci kepada orang ziarah kubur, ziarah kepada Nabi. Oleh karena disebarlah orang-orang seluruh dunia agar mengatakan bahwa ziarah kubur itu haram, musyrik, bid'ah, kafir. Intinya supaya jangan ziarah kubur kepada Kanjeng Nabi. Saya punya data lengkap. Gak mau sembarang di depan KBRI. Ini internasional. Jangan main-main. Nah itu. Oleh karena itu bapak-bapak, komitmen kita rekan-rekan adalah dimanapun harus menciptakan bahwa Indonesia negara yang aman untuk siapa saja, apa saja. Hanya tentunya kita berpikir bagaimana mesejahterakan warganya sendiri, masyarakat Indonesia. Rekan-rekan yang saya hormati, kita ulang lagi. Komitmen kita kepada negara adalah berangkat daripada akhlak. Artinya akhlak begini ya. Nabi Muhammad itu nabi tercerdas, nabi yang paling cerdas, nabi yang paling pinter, jenius. Coba. Nabi Muhammad disuruh dakwah menyebarkan agama Islam ke seluruh dunia, ke seluruh blok, seluruh dunia. Sukses hanya berapa tahun? 23 tahun Islam ke seluruh dunia. Di mana ada benua di sana sekarang ada Islam. Padahal Nabi Muhammad itu sendirian.
Nabi Muhammad itu yatim. Nabi Muhammad bukan sarjana. Nabi Muhammad itu tidak punya tim sukses. Nanti tidak tim sukses. Jangan borong-borong aku tim. Nabi Muhammad tidak pasang baliho, foto. Masya Allah, kapan jadi calon? Foto tukang kuburan-kuburan. Nabi Muhammad cerdas. Salah satu kecerdasannya adalah Allah punya Quran. Quran itu omongan Allah. Awas, Quran omongan Allah. Omongan Allah itu tidak jelas. Siapa yang mengatakan omongan Allah jelas? Tidak jelas. Al-Quran perintah sholat ayatnya cuma aqimus sholat, ayo pada sholat, itu saja. Dalam Al-Quran tidak pernah diterangkan sholat namanya apa, zuhur, asar, maghrib, nggak ada. Berapa rakaat zuhur, berapa rakaat asar, nggak ada ayatnya. Jadi kalau ada orang ngomong, saya mau ngapalkan Quran saja, mesti orang itu tidak sholat. Karena dalam Al-Quran tidak ada keterangan tentang sholat. Wa atuz zakat, ayo keluarkan zakat. Cuma itu saja, nggak diterangkan zakat emas berapa, zakat padi berapa, nggak ada. Jadi Al-Quran tidak jelas. Karena Al-Quran tidak jelas, maka berarti butuh penjelasan. Siapa yang mampu menjelaskan Al-Quran? Mampu menjelaskan omongan Allah, ya repot. Sebab syaratnya menjelaskan omongan Allah itu harus ngerti maunya Allah. Lah maunya Allah itu sukar dimengerti. Sukar. Orang yang maunya tahajud, zikir, pagi-pagi film. Loh ini maunya Allah apa? Yang gak pernah sholat kok sehat. Gitu. Yang wiridan kok film. Orang baca waqiah sholat harian 4.444, ya Allah dagangnya rugi. Yang gak pernah wiridan dagangnya untung. Maunya Allah apa maunya? Gak bisa kita tebak, suka. Oleh karena itu, siapa yang mampu menjelaskan omongan Allah? Ternyata Nabi Muhammad SAW diperintah Allah disuruh menjelaskan Al-Quran. Litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim. Muhammad, jelaskanlah omongan Allah. Nabi Muhammad diperintah menjelaskan omongan Allah. Berarti Nabi Muhammad ngerti maunya Allah. Siapa yang lebih hebat? Kalau orang ngerti maunya Allah, berarti kepintarannya tidak bisa diukur dengan strata kesarjanaan. Takbir! Allah! Sallu ala Muhammad. Silakan, moga. Insya Allah bisa positif. Bela negara. Laporannya kan begitu laporannya. Gimana bela negara? Yes. Jadi Nabi Muhammad itu pinternya luar biasa, ngerti maunya Allah. Ternyata begitu pinternya Nabi Muhammad, cerdas jeniusnya, Allah tidak pernah memuji pinternya Nabi Muhammad. Dalam Al-Quran tidak ada satu ayat pun Allah mengatakan Muhammad pinter, tidak pernah. Tidak pernah satu surat pun, satu ayat pun mengatakan Muhammad berilmu, Muhammad jenius, Muhammad cerdas, gak ada. Tapi yang ada Allah memuji akhlaknya Nabi Muhammad. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Muhammad, engkau akhlaknya hebat, engkau akhlaknya luar biasa. Itu yang ada. Nabi Muhammad pinter, yang dipuji akhlaknya. Nah kalau kita yang dipuji pinternya, yang ditonjol-tonjolkan pinternya, coba ditulis SH, sarjana di hukum. Maunya apa SH ditulis? Kan begitu. Saudara-saudara kalau bicara hukum, serahkan pada saya. Saya sarjana hukum, saya ahlinya, saya spesialis hukum. Seakan-akan ngomong begitu kan? SE, sarjana ekonomi. Kalau mau bicara ekonomi seluruhnya dia serahkan pada saya. Seakan-akan begitu kan? Tapi akhlak tidak pernah dibicarakan.
Bahkan sekarang ilmu pun tidak di Indonesia itu, ilmu saja itu tidak dihargai. Coba, sepinter apapun orang di Indonesia tidak bisa mengajar di perguruan tinggi jika tidak punya titel. Paham? Sama saya pinter sama, karena saya tidak pernah sekolah, tidak DRS, tidak DR, saya nggak bisa mengajar ke perguruan tinggi, nggak bisa. Segoblok apapun orang, kalau punya titel bisa mengajar di perguruan tinggi lah. Bisa dibayangkan kalau dosennya goblok bagaimana? Kan begitu. Nah, itu. Jadi Nabi Muhammad yang dipuji itu akhlaknya seperti sahabat. Kata Nabi, sahabat itu khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi saya adalah sahabat. Sahabat itu orang yang hidupnya bareng-bareng dengan Nabi, itu sahabat. Sahabat itu orang yang hidupnya bareng dengan Nabi dan iman. Itu paling tinggi, kelas paling tinggi. Setelah sahabat di bawahnya tabi'in, setelah tabi'in, setelah tabi'in ulama salaf, setelah ulama salaf ulama kholaf, setelah ulama kholaf kiai, setelah kiai ustaz, setelah ustaz sampai semua. Oh, semua. Yang penting satu gerbong, satu stasiun, bukan satu gerbong. Gerbongnya lain, tapi stasiunnya insya Allah sama. Sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali disebut satu generasi yang paling utama. Itu karena apanya? Jawabannya bukan karena ilmunya, bukan karena ilmu, karena zaman Nabi belum ada ilmu, apalagi ilmu fikih, usul fikih, nahwu, sharh, ilmu Quran saya tajwid, itu nggak ada zaman Nabi. Apa ilmu sekarang? Ilmu hukum, manajemen, tata kota, tata riang, tata boga, sarjana tata boga. Tata boga apa no? Gawe jabulan, tata boga. Sarjana ciplo, sarjana ciplo. Itu nggak ada. Ilmu Quran nggak ada. Catat. Zaman Nabi dan sahabat Al-Quran tidak ada harokatnya. Tidak ada harokatnya, titik tidak ada. Itu titik harokat itu dimulai dari tabi'in, Abul Aswad Ad-Du'ali. Tidak ada kanjeng Nabi, tidak ada sahabat. Zaman sahabat tidak ada harokatnya. Jadi kalau ada orang ngomong, saudara-saudara mari ikut Nabi saja, itu ngomong apa? Kalau Anda ikut Nabi saja, silakan baca Quran tanpa harokat, bisa nggak? Nah, begitu. Jadi kalau Anda ikut Nabi saja harus bisa baca Quran tanpa. Dan kalau Anda baca Quran tanpa harokat, tidak ikut Nabi namanya. Begitu. Berarti tidak ikut Nabi kalau harus pakai harokat. Tinggal ngomong ikut kiai saja kok gengsi. Tinggal ngomong ikut kiai gengsi. Nah, sahabat ternyata bukan karena ilmunya, karena akhlaknya. Itu luar biasa, tinggi nilai. Al-Quran itu ayatnya 6.660, ya kan? Yang bicara hukum cuma 500, selebihnya bicara akhlak. Jadi yang penting akhlak. Akhlak itu apa? Akhlak sikap yang baik, merasa diri rendah, selalu minta pada Allah, jangan salahkan orang lain dulu, lihatnya salah sendiri. Itu namanya akhlak. Kok orang lain salah-salahkan, apa benar sendiri? Kita bisa melihat keberhasilan Islam di Indonesia itu karena para wali. Karena para wali itu pakai akhlak, tidak pakai hantar orang lain, tidak. Sudahlah, kita real historis bahwa Islam berhasil dengan cara halus, bukan dengan cara kasar dan kekerasan. Itu kita catat. Orang dulu, wali-wali dulu itu mampu mengislamkan orang kafir ratusan ribu, mengislamkan orang kafir. Dan sekarang kok bisanya mengkafirkan orang Islam? Itu terbalik dong. Itu bukan wali songo, itu wali songong. Kalau dulu mengislamkan orang kafir, sekarang mengkafirkan orang Islam. Itu berangkatnya dari mana? Dari mana? Sahabat Anas, Usama itu perang. Ketika perang, ada orang membunuh orang Islam banyak sekali. Wah, kejar, itu tiba kepepet. Begitu kepepet, dia mengatakan la ilaha illallah, bunuh. Ada yang lapor.
Benar kamu mau bunuh orang lain? Iya. Kenapa? Karena dia mengatakan la ilaha illallah hanya pura-pura saja supaya tidak dibunuh. Nabi marah. Apa kamu sudah dibedah itu dadanya dan di sini tidak ada la ilaha illallahnya? Cukup la ilaha illallah. Cukup mengatakan la ilaha illallah sudah mempunyai satu kartu jaminan tidak boleh dibunuh. Nah, sekarang ada orang sholat, orang tahlil, lah kok dikafir-kafirkan. Yang mengatakan la ilaha saja, yang kata sahabat itu untuk melindungi dirinya, itu gak boleh dibunuh. Luar biasa. Nah inilah timbulnya Islam Nusantara. Islam Nusantara itu banyak ya, dari segi fikrah, dari segi amaliyah, dari segi ijtihad. Saya dari segi yang paling rendah saja. Islam Nusantara itu bukan aliran baru, aliran ada Ahmadiyah, ada Wahabi, ada yang sekarang Nusantara. Bukan. Islamnya tetap satu, yaitu Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Bagaimana Islam Ahlussunnah wal Jamaah? Coba kerangkanya lagi, kita ulang lagi dari awal, bahwa gambarnya jagat, sikap kenegaraan. Lantas yang didakwahkan NU itu apa? Dakwah NU itu manusia punya tiga unsur ya. Satu hati, dua anggota badan, tiga sikap. Hati itu akidah, anggota badan itu syariah, sikap itu akhlak, perilaku yang baik, bergaul yang baik. Akidah itu imamnya banyak, supaya mudah dua saja, Abul Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi. Supaya supaya gampang, sudah nggak usah angel-angel, pakainya abda ubis saja, yaitu 50 apa? Akidah 50 itu ya, Allah wujud kita bako, itu saja supaya gampang. Itu memang sekali. Dan bagiannya syariat, sholat, puasa, madhabnya banyak, ada 15 supaya gampang, 4 saja. Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i, kan begitu. Itu pun kalau bisa, kalau nggak bisa karena kitabnya nggak ada yang lain, sudah satu saja Syafi'i. Itu makanya 4. Di dalam sikap tasawuf itu ya udah 2 saja, Al-Junaidi dengan Al-Ghazali, mencampurkan contoh yang baik, husnul dan lain sebagainya. Itu hanya 2, padahal imamnya banyak. Kenapa 2? Supaya mudah, jadi diikat. Oleh karena itu dikasih tambang. NU ada tambangnya supaya dalam amaliyah ada ikatannya. Tapi tambangnya jangan kenceng-kenceng yang kendor. Sebab kalau di sini sulit, belok ke sini. Contoh, kalau mazhab Imam Syafi'i, Anda jual apa? Jual paku, zakatnya harus berupa paku. Orang jualnya paku ya zakatnya paku. Jual kain, zakatnya kain. Imam Abu Hanifah tidak begitu. Yang dibutuhkan apa? Komunitasnya butuh uang, jual paku, zakatnya pakai uang. Nah, di sini apa? Kita mazhab Syafi'i, tapi zakatnya lalu ikut Hanafi, itu namanya kendo. Ngerti gak kendo? Nah, itu. Imam Syafi'i itu yang namanya orang yang perempuan itu harus ditutup semua. Tinggal matanya itu satu kotak. Imam Abu Hanifah wajah dan tangan boleh. Jadi imamnya Syafi'i, wajahnya Hanafi. Kan enak begitu. Itu namanya tambahnya apa? Tambahnya kendo. Cara dakwahnya teorinya pakai wali songo. Makanya bintangnya 9. Jangan pakai kekerasan, pakai yang halus. Itu para wali itu luar biasa, enak sekali. Salah satunya adalah Islam Nusantara. Begini. Islam Nusantara itu 1, Islam yang mencintai tanah air. 2, Islam yang melestarikan budaya, adat, tradisi yang tidak bertentangan dengan agama. 1, Islam yang mencintai tanah air. 2, Islam yang melestarikan budaya yang tidak bertentangan dan agama. Itu 2 saja dah. Begini, saya pernah di Palestina. Di Palestina ziarah di Masjid Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas. Saya sudah malam, maka datangnya di hotel dulu. Setelah di hotel, saya mandi-mandi, mau sholat, saya panggil penjaga.
ya rojul ta'ala kiblat. Pak sini Pak, saya mau sholat kiblatnya mana? Dia jawab, buka saja jendela, kalau kelihatan masjid ya itu kiblatnya. Ada goblok barangnya. Paham nggak? Buka saja jendela, kalau kelihatan masjid itu kiblatnya. Goblok kan? Masih pintar bisa Korea ya? Begitu saya tanda kiblat, buka HP. Oh salah gua pintar. Ada pasti jawab teman nggak ada. Ya. Jadi orang Palestina, orang Islam tidak ngerti kiblat. Kalau tidak ngerti kiblat, tidak ngerti sholat. Kenapa orang Islam tidak ngerti sholat? Oh, karena Palestina itu perang dengan Israel sejak tahun 67 tidak pernah selesai. Tahun 67, sekarang 2017, 50 tahun. Atau nak iya 50 tahun perang belum pernah selesai. Jadi yang sarjana sekarang, anak-anak kecil atau yang usia 50 tidak ngerti agama, hidup tahunya perang. Hidup itu ngertinya bapaknya kena bom, ibunya ditembak, istrinya dibawa tentara, anaknya diinjak-injak. Itu setiap hari. Memang ada radius tertentu, ada yang aman ada. Tapi untuk radius tertentu, jadi nggak sempat belajar agama, nggak sempat ngaji, nggak sempat belajar Al-Quran, nggak sempat belajar sholat. Satu, dua. Negara Islam. Siapa yang tidak tahu negara Islam itu Islam dulu? Orangnya hebat-hebat semua. Orang yang Islam, kiainya pinter-pinter, ahli istihad itu adanya di negara Arab. Makanya kiai-kiai Jawa itu mondoknya di Arab. Mbah Hasyim Asy'ari mondok di Arab, Gus Dur mondok di Arab, Pak Said mondok di Arab, Mbah Maimun mondok di Arab. Saya juga pernah di Arab. Karena di sana pinter-pinter. Saya punya guru namanya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Itu membuat tafsir 21 jilid belum selesai. Saking pinternya. Orang ahli nahwu, ahli sorof, ahli ilmu apa saja, kiainya pinter-pinter, alim-alim, ahli ijazah, ahli Quran, ahli hadis. Tetapi sebegitu pinter-pinternya ulama di sana, mereka tidak mampu meredam peperangan. Catat, paham? Tidak mampu meredam peperangan. Perang saudara, Libya lebih dari 200.000 mati perang saudara, Irak lebih dari 800.000, Syria lebih dari 600.000, Saudi Arabia si Jenggot ngebom Yaman, ngebomnya bulan puasa, masjid yang dibom, Habib pada mati. Mana ilmu mereka? Katanya Quran hadis. Amin. Quran hadis, katanya ulama, bawanya tasbih, siwak dia lucu-lucu. Ini Saudi Arabia polisi kok ngomong. Mana siwak, mana tasbih, mana jubah? Kok bunuh orang Islam? Kenapa mereka saling bunuh-bunuh? Ratusan ribu, jutaan meninggal, bahkan dari Syria itu ngungsinya malu. Mending kalau ke Kuwait, Bahrain, Qatar, Saudi, ngungsinya kemana? Ke Jerman. Apa tidak malu? Jawabnya, kenapa mereka itu perang terus dan tidak mampu diredam oleh kiai? Karena kiai di sana, ulama di sana, orang di sana tidak punya rasa mencintai tanah. Itu saja. Tidak mempunyai rasa mencintai tanah. Kebangsaan tidak ada. Nah kalau lihat Indonesia itu mestinya perang tidak pernah selesai mestinya, karena Indonesia itu pulaunya banyak, agamanya banyak, etnisnya banyak, sukunya banyak, partainya banyak. Mestinya perang dulu. Apalagi kiai Indonesia itu mana yang ahli tafsir, mana ahli Quran? Nggak ada itu kiai Indonesia. Paling kiai Indonesia itu kiai Abdul Dzikri Palapan Nahu. Tapi kenapa tidak ada perang? Karena di sini didoktrin agar mencintai tanah air. Malah ada slogan, ada jargon, hubbul waton minal iman. Mencintai tanah air adalah iman. Itu bukan hadis, tetapi yakin sekali sehingga mampu meredam. Inilah konsep Islam Nusantara. Islam yang mencintai tanah air. Kalau tidak ada tanah air, mau ibadah di mana nih awal-awal? Jangan perang terus. Catat, bukan Indonesia jika Islam semua, bukan Indonesia jika Jawa semua. Indonesia yang begini ini, Islam, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu. Itu Indonesia. Jawa, Madura, Dayak, Sunda, Bugis, itu namanya Indonesia. Biarkan mereka hidup bersama-sama.
Asal kau komitmen membangun negara aman, kita dakwah dengan perilaku kita yang baik, orang akan tertarik. Bukan dengan ya ini